Halo, assalamualaikum Mas Guys. Salam sejahtera buat kita semua. Udah lama banget saya nggak bikin konten ya guys ya. Nah ini saya mau bikin konten pemijahan. Ini saya mau mijahin soa dengan kage soa. Nah kalau bagi anda yang berminat silahkan hubungi nomor WA saya, sudah ada di link deskripsi ya guys ya. Nah ini saya lagi persiapan kolam terpalnya dulu ya guys ya. Maaf nggak pakai baju ini, wah basah ini guys. Sing tenang Mas sing tenang, dikasih info pemijahan Mas bentar lagi besok ya. Oke, sing tenang Mas Ndang satset sing garap pesan Mas ya. Alame mulai rendeng iki Mas Alame mulai rendeng, masuk angin iki Mas ya. Dana kenakalan mulai menipis iki Mas Mulane pemijahan lagi iki Mas ya. Guys, kita mau mulai pemijahan ya guys ya. Nah ini kita mau, ini saya pakai air hujan, terus tak tambahin air sumur itu guys tuh. Besok mulai pemijahan. Ini saya lagi bersihin lumut-lumut tuh yang ada di dasar kolam, supaya nggak mengganggu buaya kentar ya guys ya. Nah nih, ini yang lumut buat mancing. Nah tuh, ya lumut garing terus udannya kayak gini. Banyakan lumut biar nggak mengganggu ikan yang menetas ntar ya, kita buangin. Ini kalau ada indukan koi dimakan itu. Nah oke guys, kita ini persiapan dulu ya guys ya. Persiapan untuk mulai lakukan pemijahan nih guys. Ini belajar pakai gimbal nih guys. Nah, ntar kita ikan datang tuh kasih PK. Nah terus habis itu ditaruh ke situ guys ya, seperti biasa. Nah ini ada kuntul-kuntul blewok, ini banyak banget ini ya guys ya. Nah, dikasih info Mas dikasih info. Infone gurisane karet. Waduh. Bose piye iki? Bose. Oh deset Mas wong ngurung sabrek iki. Karet kepak-kepak, Mbak. Kok iki bayar? Wah. Kok bayar, Cip? Melas temen salah dewek kowe, nek ora ya ora bayar ora kowe. Ntar kita ke kolam tanah ya guys ya, untuk sortir yang indukan yang siap pijah. Ini kembali ke priwe guys, lajan guys. Mendung, guys. Guys, kita milih indukan dulu guys. Youtuber. Nah ini guys ya, kita ke kolam tanahnya guys, milih-milih indukan. Loh banyu ini sudah dilek aja. Dilek nang lor dicit. Duh, kenapa asap? Nah ini guys nih, indukannya guys. Ujungnya. Nah ini, kita akan pilih-pilih ya guys ya. Oke. Banyak di sana guys. Nah kita
kita akan coba milih yang jantan sama betinanya yang siap pijah ya guys ya. Jantan juga yang siap pijah nih guys. Nah ini rencana saya mau bikin silangan menjadi anakan kagesowa guys. Oh iya, anakan itu matang. Kira berarti lanangnya guys. Lanang siji loro. Siji loro. Wadon lanange sowane siji loro telu. Wadone loro. Wadone loro. Lanange tetep ra kuat sih. Sawa siji karo gosiki. Ngolet lanang sawa siji maneh. San karo aku kowe wis. Ki wis gandengane wis. Oh lah wadone sih. Wadone apel iki jere wadon. Wadone sanke. Wadone sanke. Sip, wadone sanke piye? Ki apa ya, Mas? Paling mendung. Iya, Ge. Oh iya kuwi dadi. Lanang wadon. Delang suwiwine. Kuwi lanang. Sing kae ge, kae sing halus kae ge. Nah ge. Nah kuwi gawe kaki kan. Jajal delang suwiwine. Si halus ki. Suwiwine delang. Ya kayaknya lanang lebih cek sih. Wah. Iya, pandemi. Nah ini anak-anak guys tuh. Tuh guys tuh. Mantap guys tuh. Cakep anak-anak ini guys. Bakalan induk yang akan menjadi penerus guys tuh. Nah ini ntar yang akan dipijahkan ya guys. Nah, ini. Kelihatannya warnanya nggak menarik karena apa, masih di kolam lumpur. Ntar kita videokan di kolam ininya ya, tempat pemijahannya. Strong guys. Ini lagi dicek betina apa jantannya. Bisa lah. Bisa. Nah ini habis dari PK, masukin ke sini, bilas terus kasih ke sini ya guys ya. Nah ini mau tak pijahin, ini tak pisahin jantannya sama betinanya. Papat ya. Berarti lanang ya, Mas? Wadon. Mana buat tiga ya? Iya. Aduh loh, nanti kokang ini sih. Hah? Kokang ini monggo. Betina ukur berapa ini? Nah ini untuk mengurangi stres kita kasih ini ya guys ya, karantina med saya nyebutnya, buat ngilangin stres ikan. Semuanya jantannya strong jantan. Kalau betina itu bodinya bagus, kalau jantan harus yang strong. Nah, ini medianya saya pakai ini ya guys ya, pakai paranet yang hitam. Nah gini guys, sebelum melakukan pemijahan ini yang perempuan kita taruh dulu ya. Kalau saya biasanya pemijahannya itu dilakukan pada sore hari. Jadi yang betina yang ini itu masuk di jam 4 sore ya guys. Nah ntar jantannya masuk di jam habis maghrib. Kalau enggak jam 7 malam, jam 8 malam bisa juga. Soalnya apa? Supaya betinanya nggak gampang stres. Dia itu biar keliling dulu, lihat-lihat kondisi apa ya. Nah kayak gitu biar anteng dulu. Nah baru betinanya jantannya baru dikasih ya guys ya. Nah begitu.
tanpa apapun ini guys, tanpa aerator, tanpa apa. Tuh ya kan, ini saya pakai air sumur. Nah ini yang satu terpal, yang satu terpal lagi ntar tak tunjukin. Ini yang gosiki, kucing, hush. Nah ini yang gosiki sama ininya tuh, sama semua ya guys, giniin semua. Biar apa, biar nggak gampang stres, supaya pemijahannya berhasil. Medianya sama, saya pakai paranet sama pralon ya, supaya nindih kayak gitu. Jadi posisi paranet itu ngambang kayak gini guys. Kalau bisa di dasar sebenarnya, cuman ngambang nggak apa-apa, buat wadah telurnya. Saya mau bikin kage soa. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan jadi ya guys. Ini jantannya baru kita turunin ya guys ya. Ini jantannya, itu bentitannya. Nah ini guys, kalau tandanya ikan itu mau apa, mijai bagus, nah itu udah diuber. Baru pertama turunin aja udah diuber tuh. Nah itu pertanda ikan cakep, insya Allah dalam waktu dekat bisa mijah ya. Indukannya jumbo tenan guys, ras sembarangan nih guys, strong pokoknya guys. Ini yang gosanke campur sama suatu, baru diturunin langsung guys tuh. Wah ini jos pokoknya, mantap. Yo siapa yang mau request indukan, request anakan, siap ready maseh, sat maseh. Mantap uber-uberan. Gurih-gurih nyoy. Ini posisi malam, saya tambahin airnya supaya apa, tambah semangat pemijahannya ya guys. Tuh guys, kejar-kejaran terus dia guys. Insya Allah berhasil kage soanya dan kage sironya, mudah-mudahan ya guys ya. Tambah semangat kan, kalau dikasih air tambah semangat dia. Nah, ditambahin air sumur itu tambah semangat dia. Ntar kita pindah ke tempat yang satunya ya guys. Nah ini yang satunya guys, yang satunya kemungkinan juga ntar sore semua, ntar pagi semua ini. Ntar pagi semua tuh, cakep. Nah ini guys, ini tanda-tanda sudah menetas tuh kayak gini nih, ada gelembung-gelembungnya ya guys ya. Dan perut ikan tuh udah kempes semua. Nah itu udah kempes. Nah ini telurnya tuh guys. Nah tuh, ada yang putih nggak jadi tuh, yang putih nggak jadi, yang hijau-hijau tuh banyak banget tuh. Nah jangan sampai matahari terbit kita angkat indukannya ya guys ya, supaya nggak dimakan lagi ntar. Oke guys, mari kita angkat guys. Nah ini yang satu terpalnya lagi guys ya. Alhamdulillah udah netes semua juga. Udah netes apa? Udah mijah semua. Udah kempes tuh perempuannya tuh. Nah ini juga berbusa ya guys ya, tandanya ikan sudah menetas. Kita angkat lagi guys indukannya ya. Nah oke guys, nah, setelah angkat kita pisahin, ini yang perempuan satu bak, itu yang satu bak lagi laki-laki ya. Kita kasih karantina mat sama garam sedikit ya, garam yang tidak beriodium tuh. Ini yang laki-lakinya. Nah begitu ya guys ya, kita lakukan karantina ini selama 1-2 hari, baru masuk ke kolam utama. Oke guys, saya akan mereviewnya, saya akan membahasnya telur ikan yang di kolam tadi, kenapa ada yang putih dan kenapa yang enggak apa, yang berwarna hijau. Ayo guys, ini mau bikin kage soa saya.
Wah, ini guys, pemijahan yang sangat sukses sekali ya guys ya. Hampir tidak ada putihnya nih guys. Telurnya. Full ini, full tank pokoknya guys. Nah, nih guys nih. Ini telurnya berwarna hijau, hijau semu-semu putih tapi gimana ya? Putihnya tuh putih hitam. Ini telur baru menetas tuh kayak gini. Itu full ya guys, tuh nyampe sono full. Oh tuh, tuh. Ini penuh sekali nih. Ntar kalau ada anakannya bisa penuh banget. Ini indukan yang udah beberapa kali pijah, sekitar 3 kali pijah ya guys ya. Hasilnya sangat maksimal. Beda lagi sama entar yang indukan jumbo baru pertama kali mijah. Nah dia masih putih ya, agak putih ya, nggak apa-apa, itu pertama kali emang kayak gitu. Yuk kita cek yuk yang indukan yang satunya yuk, telur yang satunya. Nah ini telur yang baru pertama kali mijah nih guys, banyak yang putih, tapi itu hal wajar. Karena apa, itu juga luar biasa ya, indukan jumbo 60 cm kok baru pertama kali mijah itu ya. Tuh kan, bakat jumbo bener ikan itu, luar biasa pokoknya. Nah ini telurnya. Ya putih-putih itu nggak menetas itu guys ya. Tapi banyak juga yang mau menetas tuh, yang warna hijau, warna semu hijau, putihnya semu hijau nih. Nah itu yang menetas. Kalau yang warna putih kayak gini udah nggak menetas dia. Namanya menjomblo kalau bahasa sininya. Tuh di apa? Terpal juga banyak tuh telurnya. Mudah-mudahan saja hasilnya maksimal ya guys. Nah itu. Jadi faktor telur putih juga banyak pengaruhnya ya. Dari cuaca, terus dari indukan, dari cara memanen indukannya, tingkat kesetresan ikan. Nggak apa-apa, semangat terus ya guys. Nah itu, insya Allah hasilnya maksimal ini. Nah oke guys, gitu aja guys ya yang bisa saya share ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat bagi jenengan. Bila ada yang mau request burayak bisa hubungi saya. WA saya sudah saya tulis di link deskripsi ya guys ya, di YouTube. Saya rencana mau bikin kage soa ya guys. Oke, salam Breeder Koi dimanapun kalian berada. Saya Breeder Koi Farid Koi Farm dari Desa Tanjung Anom, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara. Sukses terus, salam santun dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ya.